Kabur aja dulu. Eits, tunggu dulu. Nonton video ini yuk sebelum memutuskan. Halo guys, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama gue Molly dan di sebelah gue udah ada Kenny. Hai guys. Hari ini kita lagi duduk bareng lagi untuk sharing-sharing ke teman-teman. Dan topik hari ini merupakan topik yang lagi rame banget nih teman-teman dibicarakan di media sosial. Yaitu mengenai tagar kabur aja dulu. Nah, singkat cerita, tagar kabur aja dulu ini muncul dari keresahan khususnya kaula-kaula muda ya, kaum-kaum muda tentang gimana sih nasib mereka selanjutnya di Indonesia, baik dalam hal mencari pekerjaan, sosial, dan ekonomi. Bahkan tagar kabur aja dulu ini sering diikuti dengan tagar Indonesia gelap. Nah, mereka beranggapan bahwa kabur aja dulu itu bisa menjadi solusi untuk kehidupan mereka ke depannya. Ya karena kita juga hidup di luar negeri ya. Jadi kita cuma mau sharing aja gitu. Menurut kita ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan sebelum kabut atau untuk tinggal di luar negeri. Yang pertama, menurut kita penting banget untuk teman-teman tuh tahu visa apa dan izin kerja seperti apa yang harus teman-teman punya ketika teman-teman memutuskan untuk tinggal di luar negeri. Ya jadi jangan sampai modal nekat doang gitu, cuman cabut ke luar negeri dengan turis visa misalnya. Terus kalian coba-coba untuk kerja serabutan tanpa izin, itu kan ibaratnya itu kan namanya kerja ilegal ya. Ya kalau kerja ilegal itu artinya melawan hukum, ya nggak benar juga gitu loh. Jadi sebaiknya kalian pastikan syarat-syarat untuk bekerja di luar negeri itu gimana, opsi-opsinya apa gitu. Jadi harus ada riset dulu, jangan main langsung kabur aja dengan cuman pakai turis visa, nanti kerja ilegal, itu banyak banget permasalahan yang akan timbul. Apalagi masalah itu ada ketika kalian udah di luar negeri ya, itu lebih ribet gitu loh. Jadi sebaiknya dihindari aja. Jadi yang pertama itu adalah cari visa yang benar-benar bisa buat kerja, bukan turis visa. Jadi kerjanya legal. Jadi kita juga punya segala hak sebagai pekerja di negara tersebut gitu. Mungkin gue pengen tambahin aja nih statementnya Kenny mengenai turis visa jangan dipakai untuk bekerja di luar negeri, carilah visa kerja. Karena kalau kita ngomongin turis visa itu adalah visa untuk teman-teman tuh ya berkunjung, jalan-jalan, holiday di luar negeri, bukan untuk bekerja. Dan kalau kita berbicara mengenai kenapa sih penting untuk mendapatkan visa yang legal untuk kita bekerja di luar negeri, ya ini adalah untuk keperluan jangka panjang ya. Karena sangat sayang kita masih muda, kita masih punya kesempatan yang banyak untuk pergi ke negara-negara lain, cuman karena kita bekerja dengan visa yang ilegal di suatu negara, kita jadi sulit untuk travel kemana-mana, nama baik kita juga jadi punya catatan hitam atau yang kita kenal dengan nama catatan blacklist. Selanjutnya itu yang penting adalah bahasa ya. Jadi pastikan dulu kalian tuh bisa berbahasa dengan bahasa lokal di luar negeri yang kalian mau tuju gitu loh. Jadi jangan sampai nggak bisa berkomunikasi, itu kan akan sangat susah banget ya. Ya kan itu yang sangat bisa menyulitkan kalian gitu loh. Ketika kalian udah ke luar negeri tapi nggak bisa bahasanya, itu akan sangat-sangat sulit sih. Boro-boro cari kerja gitu kan. Mau untuk sehari-hari aja itu susah banget, nggak bisa survive nantinya. Jadi yang penting itu pelajarilah bahasa lokalnya, seenggaknya bisa yang basic-basic gitu loh. Jadi bisa dengan keseharian dan bisa juga buat kerja kan nantinya, dan kehidupan kalian juga akan lebih baik gitu kan, lebih gampang beradaptasi dengan lingkungan dan juga orang-orang setempat. Yang selanjutnya, teman-teman, sangatlah penting untuk punya rencana jangka panjang. Jadi, sebelum teman-teman memutuskan untuk keluar negeri, ada baiknya cari tahu dulu nih, secara jangka panjang ketika gue udah sampai di negara lain nih, gue tuh mau ngapain sih? Apakah iya gue cuman mau kabur terus nanti gue pulang? Atau rencana-rencana teman-teman secara jangka panjang tuh maunya seperti apa? Jadi kalau menurut gue dengan kita kabur ke luar negeri dan punya rencana jangka panjang itu akan lebih
matang ya keputusan tersebut daripada kabur aja tapi kita nggak punya tujuan yang jelas untuk kedepannya ketika kita keluar negeri itu kita mau apa. Nah, kita udah sering bahas bahwa sebelum ke luar negeri tuh kalian tuh wajib lah untuk punya skill-skill yang sangat bermanfaat ketika kita keluar negeri. Itu kita pakai skillnya bisa untuk kerja juga gitu. Itu penting banget sebelum kalian memutuskan untuk kabur aja dulu. Oke, yang selanjutnya teman-teman, kalau tadi Kenny udah bahas mengenai persiapan skill, menurut kita penting juga nih untuk kita tuh punya persiapan finansial yang cukup. Karena ketika kita memutuskan keluar negeri, umumnya nih nggak langsung kita tuh bisa mendapatkan pekerjaan. Ada biaya-biaya yang timbul yang harus kita persiapkan. Misalnya salah satunya biaya tempat tinggal, biaya untuk makan sehari-hari. Ya menurut kita nih juga penting untuk punya tabungan yang cukup untuk biaya inisiasi awal sebelum teman-teman benar-benar menginjakan kaki di luar negeri. Ya selain itu juga masalah asuransi juga penting ya. Jadi pastikan ketika kalian keluar negeri juga tuh punya asuransi yang jelas, terutama untuk asuransi kesehatan. Atau mengantisipasi kalau misalnya kalian kenapa-napa, kalau sakit atau ada kecelakaan. Oke teman-teman, segitu aja sharingan kita hari ini. Kiranya sharingan ini boleh bermanfaat ya untuk teman-teman. Apalagi kalau teman-teman saat ini lagi dilematik, lagi berpikir ingin mengambil keputusan untuk kabur aja dulu. Thank you teman-teman udah mendengarkan sharing kita hari ini. Kiranya sharingan hari ini boleh bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Sampai berjumpa di video-video kita selanjutnya. Bye. Bye-bye.